Pertarungan kali ini bukan pertarungan untuk mati, tapi untuk hidup demi masa depan. Semuanya udah mati. Seluruh tempat ini dilahap sama api. Kembali hidup-hidup ya. Ibu yang bilang begitu. Dasar bodoh! Tiap malam, mereka selalu datangi aku dalam mimpi. Ayo cepat ikut kami. Shikishima! Karena bagiku perangku belum selesai. Cerita diawali dengan menampilkan seorang pilot Jepang alias pilot kamikaze bernama Shikishima yang baru saja mendarat di Pulau Odo. Ini adalah akhir dari Perang Dunia dan memang benar, Shikishima rupanya takut menjalankan tugas sebagai pilot kamikaze, sehingga ia kembali dengan dalih pesawatnya rusak. Namun saat diperiksa oleh seorang mekanik yang bernama Tachibana, pesawatnya tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Tidak ada masalah mesin. Baik, Sistem bahan bakarnya tidak bermasalah. baik. Anehnya, kami sudah periksa pesawatmu, tapi nggak ketemu masalah yang kamu bilang. Jadi apa maksud kamu? Kita semua tahu bahwa hukuman bagi pilot kamikaze yang melarikan diri adalah kematian. Namun Tachibana tidak mau membunuh lagi. Dan lagi pula, Jepang sudah terbukti kalah dalam perang ini. Saat malam tiba, tiba-tiba ada lonceng berbunyi yang bukan disebabkan oleh serangan musuh, melainkan karena serangan Godzilla. Ambil senjata! Siap! Serangan musuh! Aku nggak tahu. Maksudmu apa? Pasti itu Godzilla. Makhluk apa itu? Entah di mana Godzilla ini muncul. Pokoknya Shikishima dan yang lainnya bersembunyi. Tachibana menyuruh Shikishima naik pesawatnya dan menembak makhluk itu. Cuma kamu yang bisa tembak dia. Kami ini cuma mekanik. Tapi Ayo cepat. Ayo, tembak. Namun ketika ingin menembak, Shikishima tidak bisa. Tidak berani dan menjadi kaku. Dia sedang apa? Anak buah Tachibana begitu nekat menembak hingga menjadi sasaran serangan Godzilla. Satu persatu mekanik dibunuh oleh Godzilla. Bahkan Shikishima pun terlempar hingga tak sadarkan diri. Ketika dia selamat, keesokan harinya dia terkejut melihat semua orang telah tewas, kecuali Tachibana yang masih hidup. Semuanya mati. Tachibana langsung marah dan berkata, "Kenapa kamu tidak menembak Godzilla? Karena tindakanmu itu, kamu menyebabkan kematian teman-teman kita." Sialan. Shikishima berhasil ditemukan oleh kapal induk Jepang. Di sana dia juga menerima sebuah surat dari ibunya. Ketika dia tiba di Tokyo, dia melihat rumahnya terbakar. Tetangganya yang bernama Sumiko marah ketika mengetahui Shikishima gagal menjalankan tugasnya menjadi pilot kamikaze. Lihat semua yang terjadi gara-gara pengecut kayak kamu. Sumiko juga mengatakan bahwa orang tua Shikishima meninggal karena radiasi bom atom Oppenheimer. Semuanya udah mati. Seluruh tempat ini dilahap sama api. Orang tuamu juga. Di pasar, Shikishima bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba memberinya bayi sembarangan. Dia menunggu lama untuk wanita itu dan tidak pernah kembali. Jadi dia terpaksa membawanya pergi. Ternyata wanita itu dikejar oleh pedagang karena melakukan pencurian. Wanita itu tidak memiliki tempat tinggal. Wanita tersebut pun meminta izin kepada Shikishima untuk diizinkan bergabung dengannya. tolong jangan ikuti aku. Kalau kamu tinggalin kami, nanti kami bisa mati di jalan. Kenapa aku harus peduli? Wanita ini tidak punya suami. Bayi ini adalah putri dari orang lain yang dia ambil akibat serangan udara Amerika. Nama wanita ini adalah Noriko.
Dan nama gadis kecil ini adalah Akiko. Noriko tidak lagi memiliki keluarga. Seperti halnya orang tua Shikishima yang meninggal akibat serangan udara Amerika. Kamu ini bodoh ya? Kondisimu ini nggak layak buat ngerawat bayi. Gimana ceritanya? Keesokan harinya, Sumiko sang tetangga bertanya siapa yang ada di rumah Shikishima. Dan Shikishima bercerita tentang Noriko. Dan karena Noriko tidak bisa menyusui Akiko, Sumiko yang memiliki jiwa seorang ibu akhirnya mengajari mereka cara merawat bayi yang baik. Kamu ini bawa anak padahal nggak tahu cara ngerawat dia. Noriko dan Shikishima hidup bersama. Saat ini, Shikishima baru saja diterima bekerja dengan gaji yang cukup tinggi untuk di masa sulit ini. Kerjaan apa? Namun pekerjaan tersebut cukup berbahaya. Pekerjaannya membersihkan ranjau laut dari sisa-sisa perang dunia. Apa kamu ini udah gila ya? Noriko tentu saja tidak ingin Shikishima yang telah pernah berperang kembali menempatkan dirinya dalam bahaya. Namun ia berhasil meyakinkan Noriko tentang pekerjaan tersebut dan berjanji akan selamat dan kembali lagi. Memang berbahaya. Bukan berarti aku akan mati. Bukan kayak pilot kamikaze yang gak punya harapan hidup. Berikut adalah kru lain yang ditugaskan untuk tugas ini. Ada Akitsu, Dr. Noda, dan Murayama. Aku Shikishima. Hai kamu, penembak jitu yang baru ya? Pekerjaan mereka sangat sederhana. Mereka tinggal memotong ranjau laut tersebut dan menembaknya hingga ranjau-ranjau itu meledak. Malam itu, Shikishima bermimpi di mana Godzilla membantai semua orang, bahkan menunjukkan bahwa dia sangat dihantui dengan kejadian tersebut. Kamu nggak apa-apa? Kamu mimpi buruk lagi ya? Iya, mimpi. Seiring berjalannya waktu, Shikishima dan Noriko hidup dengan damai dan aman. Mereka bahkan mampu mendirikan rumah yang layak untuk ditempati. Mau minum? Saat makan malam bersama, Dr. Noda dan teman-temannya mengetahui bahwa Noriko dan Shikishima bukanlah pasangan suami istri. Dan Akiko juga bukan anak mereka, melainkan anak dari korban perang. Itu cerita bagus buat masa-masa seperti ini. Dengar ya, kalian disatukan sebagai keluarga karena takdir. Pada bulan Maret tahun 1947, Noriko mendapatkan pekerjaan sebagai asisten kantor. Tentu saja Shikishima tidak setuju karena jika Noriko pergi, siapa yang akan menjaga Akiko? Noriko langsung menyatakan bahwa Sumiko bersedia untuk menjaganya. Jenderal Douglas MacArthur menyatakan penyesalan beliau. Kita akan melihat ketegangan pasca perang antar kedua negara. Hubungan antara AS dan Rusia sangat berpengaruh terhadap pemerintah Jepang yang tidak bisa berbuat apapun. Pasukan keamanan Jepang. Pada bulan Mei 1947, Shikishima dan yang lainnya menemukan kapal perang Amerika yang tenggelam di dekat laut Jepang. Shikishima menyadari bahwa itu pasti kesalahan Godzilla. Apa itu kelihatan kayak bekas senjata? Ya terus siapa pelakunya? Aku cuma kepikir makhluk yang besar Yang sekali. bener aja. Kamu banyak ngomong padahal kamu juga nggak tahu kan? Coba lihat di sana. Saat itulah rekan kerjanya mengetahui bahwa Shikishima adalah mantan pilot kamikaze. Mereka juga menyadari bahwa tugas mereka sebenarnya bukan hanya membersihkan ranjau, tapi mencari keberadaan Godzilla. Berarti Shikishima, kamu mantan pilot kamikaze. Misi mereka adalah mengulur waktu sebelum kapal perang Takao tiba dari Singapura untuk membunuh Godzilla. Mereka juga menunggu dengan 2 ranjau laut dan sudah mengetahui di mana Godzilla itu berada. Omong kosong, nggak ada makhluk kayak gitu. Kamu pasti lihat tank musuh, iya kan? Memang sulit dipercaya. Di sini Akitsu malah tak percaya dengan keberadaan Godzilla dan malah ingin menyerangnya jika Godzilla itu muncul. Ia melihat Godzilla yang begitu besar. Mereka pun menjadi takut. Tak jadi melawan dan malah kabur. Kecepatan penuh! Siap! Jatuhkan ranjaunya! Mereka juga mencoba meledakkan bom ranjau kepada Godzilla. Namun tidak berhasil. Shikishima bahkan menembaki monster tersebut, namun sia-sia. Mereka akhirnya memasukkan bom tersebut ke dalam mulut Godzilla. Namun sayang, pelatuknya macet, sehingga Shikishima menembak dan mereka berhasil meledakkannya.
Namun hal itu tak berarti apa-apa. Kapal Takao tiba tepat waktu, dan Shikishima serta yang lainnya pun selamat. Dan meskipun mereka mampu bertahan, kapal Takao dihancurkan oleh sinar kematian Godzilla. Saat sadar, Shikishima sudah berada di rumah sakit. Ia juga khawatir Godzilla akan kembali. Dr. Noda mengatakan, tentu saja pemerintah Jepang akan merahasiakannya untuk menghindari kepanikan di negara tersebut. Sesampainya di rumah, Shikishima mengingat trauma yang ditimbulkan Godzilla padanya. Dan akhirnya memberitahu Noriko bahwa dia mengabaikan tugasnya sebagai pilot kamikaze dan berpura-pura pesawatnya rusak. Lalu Shikishima memperlihatkan foto para pilot pesawat yang meninggal di Pulau Odo karena serangan Godzilla. Mereka dibunuh monster itu. Harusnya mereka kembali ke keluarga mereka. Mendengar itu, Noriko pun menghibur Shikishima yang sempat trauma dengan Godzilla. Shikishima bahkan mengira dirinya sebenarnya sudah mati dari saat itu. Dan sekarang hanyalah sebuah mimpi buruk yang dia jalani. Aku ini orang yang gak seharusnya hidup. Dengerin aku. Semua yang selamat dari perang, mereka ditakdirkan hidup dengan kuat. Keesokan harinya, ketika melihat Noriko dan Akiko bisa tersenyum, akhirnya Shikishima bisa merasakan yang namanya ketenangan. Seterusnya kita diperlihatkan kapal yang ditugaskan oleh pemerintah Jepang untuk menyerang dan menghancurkan Godzilla. Jangan-jangan itu... Cepat, laporkan! Cepat sana! Naik! Laporan berita darurat. Makhluk raksasa telah muncul itu. Di rumah Shikishima, dia menerima kabar bahwa Godzilla sedang merangsak dan bergerak maju mengarah ke Tokyo. Dan benar saja, Godzilla datang untuk menghancurkan kota tersebut. Noriko yang sedang dalam perjalanan pulang dari kantor tempat kerjanya, menyaksikan wujud Godzilla dengan matanya sendiri. Sangat besar dan mengerikan. Beruntungnya Noriko berhasil jatuh ke dalam air dan selamat dari kejadian tersebut. Sementara sekelompok wartawan sibuk memfilmkan dan menyiarkan dengan sangat santainya dari atas gedung. Dan sekarang kami semua di sini bisa melihat kepalanya yang besar sedang... Noriko pergi berlari menjauh dari tempat. Serangan dan tembakan dari berbagai tank tak mempan melukai kadal buas tersebut. Hingga si kadal ini kembali mengeluarkan sinar biru untuk menghancurkan apa yang ada di hadapannya. Shikishima sendiri berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sayangnya Noriko menghilang akibat ledakan dan dikira tewas. Tentu saja Shikishima semakin geram karena ulah Godzilla ini. Noriko! Noriko! Akibat serangan nuklir kadal tersebut, 30 orang tewas dan 20.000 rumah hancur. Udara kota juga menjadi tercemar oleh radiasi. Operasi penyelamatan dan pemulihan segera bekerja setelah bencana terjadi. Namun jalur yang dilalui makhluk... Shikishima menjadi tertekan dan sedih akibat kepergian Noriko. Ibu di mana? Akiko kini jelas tidak memiliki siapapun yang merawatnya, karena ibu angkatnya telah tiada. Shikishima semakin merasa bersalah dan dibayang-bayang oleh keganasan Godzilla. Saat itulah Dr. Noda mengundang Shikishima untuk datang ke sebuah rapat. Rencana ini saya yang rancang. Kenji Noda, mantan perwira teknisi Angkatan Laut. Dr. Noda memiliki rencana untuk menghancurkan Godzilla dengan memanfaatkan tekanan laut itu sendiri. Metodenya melibatkan peledakan menggunakan tabung freon yang dapat menarik Godzilla ke bawah air. Penggunaan gelembung freon pasti bisa menghancurkan kadal tersebut. Jika metode ini gagal, mereka memiliki rencana cadangan, yaitu membawa Godzilla ke dasar lautan dan menggunakan alat pengapung khusus untuk segera membawanya kembali ke permukaan.
Dengan pergeseran tekanan ke bawah diikuti dengan serangan tekanan ke atas akan langsung membunuh Godzilla. Dan pada dasarnya hanya itulah yang bisa mereka lakukan sekarang. Itu sebabnya sang kapten memanggil semua orang untuk mengikuti misi ini. Tidak seperti di Perang Dunia Kedua, tetapi semua orang harus bertahan hidup. Terima kasih. Gimana kalau kita tarik dia pakai kapal penghancur? Itu nggak mungkin. Mereka menghabiskan malam itu mendiskusikan cara menarik perhatian dan memikat Godzilla ke dalam perangkap mereka. Dr. Noda mendapat ide untuk mengelabui Godzilla dengan rekaman suara Godzilla betina. Shikishima juga punya ide untuk mengelabui Godzilla dengan sebuah jet tempur yang akan dia bawa. Dia ingin membuat Godzilla marah dan menjebaknya ke dalam perangkap. Tapi masalahnya mereka tidak memiliki jet. Kamu cuma mau balas kematian Oriko. Kamu mau mati ya? Akitsu tahu bahwa Shikishima hanya ingin membalas dendam pada kematian Oriko. Dan Akatsu juga berkata, "Mengapa kamu tidak menikah dengannya?" Shikishima menjawab bahwa ia tidak dapat menikahi Noriko karena perang dalam dirinya belum berakhir. Bagiku perangku belum selesai. Apa boleh? Aku mau coba hidup lagi. Dr. Noda membawa Shikishima ke bandara tempat jet tempur langka ditempatkan. Namun pesawat tersebut sudah lama tidak terbang, sehingga membutuhkan mekanik untuk banyak memperbaikinya. Kayaknya aku tahu orangnya. Sekilas Shikishima teringat pada temannya yaitu Tachibana, yang ahli dalam bidang pesawat tempur. Sehingga ia dengan semangat mencari keberadaan Tachibana, bahkan menulis banyak surat untuk Tachibana. Di malam hari, Shikishima disergap oleh seseorang. Namun ternyata itu adalah Tachibana. Karena itu, aku tulis surat omong kosong itu. Shikishima di sini juga menjelaskan bahwa Tachibana harus memperbaiki pesawat tempur tersebut demi membalas dendam pada Godzilla. Tunggu sebentar, Tachibana! Aku ledakan ranjau di mulutnya dan itu jauh lebih efektif dibandingkan senjata nyata kau. Coba kamu yang bisa perbaiki pesawat tempur itu. Tachibana akhirnya setuju untuk memperbaiki pesawat agar bisa dipakai Shikishima. Saatnya mempersiapkan dan mengembangkan strategi untuk membunuh dan menghancurkan Godzilla. Pada saat ini, Dr. Noda juga melarang Murayama berpartisipasi dalam perang ini demi menciptakan penerus di Tokyo. Tachibana pun berhasil memperbaiki pesawatnya. Dan Shikishima mempercayakan Akiko, anak angkatnya, kepada Sumiko agar bisa diurus dan juga meninggalkan surat di tempat tidur Akiko. Keesokan harinya, Shikishima pergi ke Tachibana untuk melihat pesawat dan sekarang pesawat tersebut telah siap untuk diterbangkan. Shikishima masih memiliki rasa takut terhadap Godzilla, tetapi dia sekarang memiliki semangat yang kuat. Jadi siap tidak siap, dia harus siap. Anak kecil yang gambar ini namanya Akiko. Aku mau melindungi masa depan dia. Di lain sisi, Sumiko pun akhirnya menerima surat dari Shikishima yang memohon dan memintanya untuk menjaga Akiko. Iya, nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Operasi mereka dilakukan. Mereka juga menemukan Godzilla di dekat Teluk Shikigami. Tetapi sangat disayangkan, rencana awal mereka tidak berhasil dikarenakan serangan Godzilla yang mengarah ke arah darat. Namun mereka tetap berharap Shikishima dapat memikat sang kadal raksasa ini dengan pesawat yang dia bawa. Tiga kapal tempur pun mereka jalankan juga melawan Godzilla dari arah dan sisi lain. Godzilla memasuki wilayah itu dan diprovokasi oleh Shikishima yang lalu menembaki dia. Godzilla mengejar pesawat jet yang mengarah ke lautan. Pasukan kapal telah menunggu di tempat yang telah disiapkan. Mereka memajukan kapal kosong untuk memikat dan memancing serangan Godzilla. Setelah Godzilla menembakkan cahaya biru, Godzilla membutuhkan waktu untuk mengisi kembali energinya. Jadi saat ini mereka bergerak maju untuk menangkap Godzilla. Ikuti terus. Laksanakan operasi Wadasumi.
Meskipun terjadi tabrakan kecil antara kapal-kapal mereka berhasil menangkap kadal tersebut tanpa banyak kesulitan. Akhirnya Godzilla terseret ke kedalaman 1.500 meter dan terluka parah. Meskipun demikian, Godzilla tetap kuat dan mampu untuk bertahan. Jadi mereka mengangkat kadal itu kembali dengan pelampung. Tetapi Godzilla berhasil menggigit pelampungnya. Mereka hanya bisa menggunakan 2 kapal untuk menarik Godzilla. Namun karena Godzilla sangat besar dan kuat, 2 kapal perang saja tidak cukup untuk menariknya. Murayama datang ke sana dengan bantuan banyak kapal dan menyeret kapal itu bersamanya. Kedalaman 700 meter. Sekarang tunjukkan wajahmu. Mereka akhirnya berhasil menarik Godzilla keluar. Namun Godzilla masih mampu mengeluarkan cahaya biru. Namun sebelum itu terjadi, Shikishima beruntung menabrakkan pesawat berisi bom ke mulut Godzilla. Semua orang mengira Shikishima sudah tidak ada alias tewas. Namun ternyata dia selamat karena kursi lontar yang ada di pesawatnya. Ternyata Tachibana membuatkan kursi lontar untuk pesawat ini karena tidak ingin ada yang mati dalam pertarungan ini. Pada akhirnya mereka semua berhasil membunuh Godzilla yang ganas. Dan kini Shikishima kembali ke Tokyo dan diangkat sebagai pahlawan. Sumiko pun juga membawa surat yang diterimanya. Noriko ternyata masih hidup dan kini dirawat di rumah sakit. Shikishima sangat senang mengetahui hal itu. Pada akhirnya mereka menikah dan film pun selesai.